Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Almana Syifa Ansari, NPM 19212220075. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu keterampilan, keterampilan dasar, dan kompetensi. Yang pertama, keterampilan. Keterampilan adalah kemampuan dasar pada diri manusia yang harus dilatih, diasah, serta dikembangkan secara terus-menerus sehingga menjadi potensial dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, apa itu keterampilan dasar? Keterampilan dasar adalah keterampilan standar yang harus dimiliki setiap individu yang berprofesi sebagai guru. Dan yang terakhir adalah apa itu kompetensi? Kompetensi adalah suatu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan sesuatu pekerjaan atau tugas di bidang tertentu. Kompetensi merupakan hal yang lumrah dilakukan untuk mengetahui kemampuan sebuah individu. Kompetensi sendiri terkadang menjadi sebuah acuan yang dipakai dalam sebuah lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Firmansyah, NPM 1921222046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, berlatar belakang dari pendidikan yang saat ini merupakan suatu keharusan dan merupakan hak bagi seluruh masyarakat dari berbagai kalangan tentunya. Nah, agar terciptanya peradaban yang berkualitas serta menjadikan masyarakat sejahtera. Dengan kemudahan akses pendidikan saat ini tidak serta-merta menjadikan masyarakat menjadi lebih cerdas serta sejahtera. Namun kerap kali permasalahan yang dihadapi saat ini adalah tenaga pendidik yang dirasa kurang mumpuni, bahkan kurangnya memiliki keterampilan-keterampilan sebagai seorang guru profesional. Nah, keterampilan mengajar merupakan salah satu hal yang urgent yang harus dimiliki oleh seorang guru ataupun calon guru manapun. Keterampilan mengajar menjadi sangat penting karena dapat membantu guru dalam proses belajar mengajar. Nah, keberhasilan mengajar selain ditentukan oleh faktor kemampuan, motivasi, dan juga keaktifan peserta didik dalam belajar ataupun kelengkapan fasilitas dan lingkungan belajar juga akan banyak tergantung kepada kemampuan guru dalam mengembangkan berbagai keterampilan mengajar. Nah, adapun menurut ahli, menurut Anwar Jasin, seorang guru yang baik adalah mereka yang memenuhi persyaratan kemampuan profesional, baik sebagai pendidik maupun sebagai pelatih. Begitu. Nah, jadi disinilah pentingnya letak standar mutu guru profesional. Jadi teman-teman, apa aja sih keterampilan-keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang guru? Nah, yang pertama, keterampilan bertanya. Kegiatan bertanya jawab antara guru dan siswa. Antara siswa ini menunjukkan adanya interaksi di kelas yang dinamis dan juga multi arah gitu. Kegiatan bertanya akan lebih efektif bila pertanyaan yang diajukan itu cukup berbobot, mudah dimengerti tentunya, ataupun relevan dengan topik yang sedang dibicarakan. Begitu. Keterampilan bertanya ini mutlak harus dikuasai oleh guru, baik itu guru pemula maupun yang sudah profesional. Karena dengan mengajukan pertanyaan, baik guru maupun siswa, itu akan mendapatkan umpan balik ataupun feedback dari materi tersebut gitu, yang dapat menggugah perhatian siswa begitu. Kemudian yang kedua ada keterampilan penguatan prinsip. Nah, keterampilan ini memberikan penguatan kepada siswa seperti itu. Nah, komponen-komponennya itu adalah penguatan verbal dan juga penguatan nonverbal. Nah, untuk penguatan verbal itu diungkapkan dengan kata-kata pujian, penghargaan, persetujuan, dan sebagainya. Kemudian untuk yang nonverbal itu terdiri dari mimik, gestur ataupun gerak badan, penguatan dengan cara mendekati, kontak ataupun sentuhan, juga penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan tentunya gitu. Nah, penguatan ini adalah respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku itu. Seperti itu. Untuk yang ketiga ada keterampilan mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, pengertian variasi itu merujuk kepada tindakan dan perbuatan guru ya tentunya yang disengaja maupun yang spontan. Yang dimaksudkan itu untuk memacu dan mengikat perhatian siswa selama pembelajaran berlangsung gitu.
Nah, yang selanjutnya atau yang keempat ada keterampilan menjelaskan. Nah, ini berkaitan dengan penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan satu sama lain. Begitu, teman-teman. Jadi, guru itu mampu menjelaskan segala sesuatunya berkaitan gitu. Ada sebab akibatnya. Kemudian keterampilan yang selanjutnya, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, membuka pelajaran. Nah, kalimat-kalimat awal yang diucapkan guru itu merupakan penentu keberhasilan jalannya seluruh pelajaran, begitu. Karena tercapainya tujuan pengajaran bergantung pada metode mengajar guru di awal pelajaran, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu menutup pelajaran. Nah, jangan sesekali mengakhiri pelajaran dengan tiba-tiba gitu. Jadi penutup harus dipertimbangkan dengan sebaik mungkin agar sesuai gitu. Guru perlu merencanakan suatu penutup yang tidak tergesa-gesa dan mungkin setidaknya memberikan waktu 3-5 menit untuk berdoa begitu. Dan komponen serta prinsip dalam menutup pelajaran itu ada merangkum pelajaran. Nah, sebagai penutup, hendaknya guru memberikan ringkasan dari pelajaran hari ini, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Jadi, guru itu mampu membimbing dan juga mengarahkan kelompok diskusi gitu. Yang selanjutnya, keterampilan mengelola kelas. Nah, pengelolaan kelas ini keterampilan guru untuk menciptakan ataupun memelihara kondisi belajar yang optimal dan juga menyenangkan untuk siswa gitu. Yang selanjutnya adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Nah, secara fisik bentuk pengajaran ini adalah berjumlah terbatas, yaitu berkisar antara 3 sampai dengan 8 orang untuk kelompok kecil dan sekitar 1 orang untuk perseorangan. Nah, pengajaran kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru untuk memberikan perhatian terhadap setiap siswa gitu saat terjadinya hubungan diskusi gitu. Itu agar terjadi hubungan akrab antara guru dan juga siswa gitu, agar nantinya itu lebih akrab seperti itu. Dan siswa juga tidak canggung ketika nanti ada yang ditanyakan kepada gurunya. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan terkait kemampuan-kemampuan, keterampilan-keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Untuk yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Andini, NPM saya 1921222040. Di sini saya akan membahas tentang kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru profesional. Kompetensi yang harus dimiliki seorang guru profesional pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8 dituliskan beberapa hal yang wajib dimiliki oleh guru dan juga dosen, yaitu yang pertama kualifikasi, yang kedua akademik, yang ketiga minimal lulus jenjang pendidikan sarjana atau diploma 4. Yang selanjutnya adalah kompetensi. Nah, kompetensi yang akan ditekankan lagi pada saat pendidikan profesi guru yaitu sertifikat pendidik diberikan setelah melaksanakan sertifikasi guru dan dinyatakan sudah bisa memenuhi standar profesional secara sehat jasmani dan rohani. Memiliki kemampuan untuk mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Antara lain ada 4. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengolah suatu pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan murid atau peserta didik. 7 aspek dalam kompetensi pedagogik yang harus dikuasai, yaitu 1. Karakteristik peserta didik. Dari informasi mengenai karakteristik peserta didik,
Guru harus bisa menyesuaikan diri untuk membantu pembelajaran pada tiap-tiap peserta didik. Yang kedua, karakteristik yang perlu dilihat melalui aspek intelektual, itu emosional, sosial, moral, fisik, dan lain-lain. Lalu teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik, guru yang harus bisa menerapkan teori pembelajaran secara jelas kepada peserta didik, menggunakan pendekatan tertentu dengan penerapan strategi, teknik, atau metode yang kreatif. Selanjutnya ada pengembangan kurikulum. Guru harus bisa menyusun silabus dan RPP sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Lalu mengembangkan kurikulum mengacu pada relevansi, efisiensi, efektivitas, kontinuitas, integritas, dan fleksibilitas. Dan selanjutnya ada pembelajaran yang harus mendidik. Guru tidak sekedar menyampaikan materi, namun juga harus melakukan pendampingan kepada peserta didik. Selanjutnya, materi pelajaran dan sumber materi harus bisa dioptimalkan untuk mencapai tujuan tersebut. Pengembangan potensi para peserta didik. Setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda. Guru harus mampu menganalisis hal tersebut dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai supaya setiap peserta didik bisa mengaktualisasikan potensinya. Cara berkomunikasi. Sebagai guru harus bisa berkomunikasi dengan efektif saat menyampaikan pengajaran atau materi. Guru juga harus berkomunikasi dengan santun dan penuh empati pada peserta didik. Selanjutnya, penilaian dan evaluasi belajar. Penilaiannya harus meliputi hasil proses belajar, dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi terhadap efektivitas pembelajaran juga harus dilakukan. Dua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan hukum. Kepribadian positif wajib dimiliki oleh seorang guru karena para guru harus bisa jadi teladan bagi para siswanya. Selain itu, guru juga harus mampu mendidik para siswanya supaya memiliki attitude yang baik. 3. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Keterampilannya berkaitan dengan hal-hal yang cukup teknis dan akan berkaitan langsung dengan kinerja guru. Adapun indikator kompetensi profesional guru diantaranya adalah 1. Menguasai materi pembelajaran yang diampu. Berikut struktur, konsep, dan pola pikir keilmuannya. 2. Menguasai standar kompetensi atau SK pelajaran, kompetensi dasar, KD pelajaran, dan tujuan pembelajaran dari suatu pelajaran yang diampu. 3. Mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif sehingga bisa memberi pengetahuan yang lebih luas dan mendalam bagi peserta didik. Mampu bertindak reflektif demi pengembangan keprofesionalan secara kontinu. Lalu selanjutnya mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dan juga pengembangan diri dengan menguasai kemampuan dan keahlian khusus seperti yang sudah dijelaskan barusan. Diharapkan fungsi dan tugas guru bisa dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, guru mampu membimbing seluruh peserta didiknya untuk mencapai standar kompetensi yang harus ditentukan dalam standar nasional pendidikan. Yang keempat, kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap dan berinteraksi secara umum, baik itu peserta didik sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas. Indikator dari kompetensi sosial guru diantaranya 1. Mampu bersikap
bersikap inklusif, objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terkait latar belakang seseorang, baik itu kaitan dengan kondisi fisik, status sosial, jenis kelamin, ras, latar belakang keluarga, dan lain sebagainya. Yang kedua, mampu berkomunikasi dengan efektif menggunakan bahasa yang santun dan empatik. Yang ketiga, mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan, dan mampu beradaptasi dan menjalankan tugas sebagai guru di berbagai lingkungan dengan macam-macam ciri sosial budaya masing-masing. Sekian dari saya, materi tentang kompetensi dasar yang harus dimiliki seorang guru profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.